Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah, tadarus dan sebagainya. Yang insya Allah itu semuanya adalah cara kita bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tentu kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk bagian dari hamba Allah yang pandai bersyukur atau abdan syakur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa 30 hari akan kita lewati ya, Ramadan yang dulu kita nanti-nantikan. Tentu ada perasaan sedih dalam diri kita semuanya. Kesedihan karena mungkin kita ditinggalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan ya, karena di sana banyak sekali keistimewaan dalam beribadah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini atau ibadah-ibadah yang lainnya, tentu ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Tentu yang utama adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang termasuk golongan yang muflis ya, atau bangkrut. Ya, dalam istilah agama kita ada istilah al-muflis ya. Atau dalam istilah perniagaan tentu jamaah sering mendengar kata bangkrut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis ya, siapakah orang apa yang dimaksud dengan al-muflis ya, atau orang yang bangkrut. Nah, kemudian para sahabat itu menjawab, qalu al-muflisu fina malla dirhamalahu wala mata'an. Nah, yang dimaksud dengan al-muflis itu kata para sahabat lah ini. Ini orang yang tidak memiliki harta ya, tidak memiliki harta benda. Nah, atau tidak memiliki uang. Nah, itu menurut para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, oh bukan itu yang dimaksud orang yang bangkrut. Nah, Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu al-muflisu ya, min ummati mayyati yaumal qiyamah. Jadi yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu, orang yang pelit itu, orang yang ketika ya, datang pada hari kiamat nanti, dia memang membawa pahala ya, dari ibadah sholatnya. Nah, karena waktu di dunia itu rajin sholat, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, ya, membawa pahala zakat. Ya. Tetapi ya, di balik semua itu, ketika dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, ternyata dia masih suka membicarakan orang lain, ngerasani orang lain, ya, bahkan memfitnah orang lain, bahkan suka menumpahkan darah kepada orang lain, bahkan suka memakan harta ya, tanpa hak yang bukan miliknya. Nah, itu kata Rasulullah, itu yang dikatakan al-muflis, orang yang bangkrut. Nah, orang-orang seperti ini ya, nanti ketika pada hari kiamat nanti di akhirat, nanti pahalanya ini, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya ini akan diberikan kepada orang yang telah didoliminya, yang dulu dirasani ya, dirasani, diomongi waktu di dunia, pahalanya diberikan kepada
dia. Nah, kemudian orang yang dimakan hartanya itu waktu di dunia itu, ya, pahalanya diberikan kepadanya. Nah, orang yang pernah disakiti itu mendapatkan pahala dari dia. Nah, sampai ya pahalanya orang yang tadi habis. Manakala pahala yang didapat itu habis, kemudian karena tidak punya pahala sedikit pun yang tersisa, akibatnya apa? Orang yang tadi melaksanakan puasa, sholat, ya, kemudian membayar zakat, akhirnya dia rugi, akhirnya masuk ke dalam neraka. Nah, ini kerugian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu kita harus disertai dengan niat, ya, keikhlasan. Artinya apa? Ketika beribadah kepada Allah, ya mari kita wujudkan, aktualisasikan ibadah kita di masyarakat, ya. Jangan sampai kita melaksanakan sholat tetapi kita menyakiti hati orang lain, ya. Jangan sampai kita membayar zakat, beramal tetapi hanya untuk menyakiti orang lain. Nah, itulah yang akan membawa kebangkrutan kita semua. Percuma apa yang kita peroleh, nah, itu akan sia-sia, bangkrut jadinya. Nah, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk menjadi golongan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kita akan sia-sia, ya. Jadi apa yang kita lakukan tidak ada gunanya. Nah, mari kita pertebal iman kita dan kita berharap, ya, Ramadan yang kita temui tahun ini akan membawa keberkahan untuk kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah, ya, akan menggugah kita, memotivasi kita, ya, sehingga nantinya kita berusaha agar kita tidak termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang bangkrut, ya, yang pailit, ya. Percuma kalau kita beribadah tapi kita akhirnya menjadi orang yang bangkrut. Mudah-mudahan, ya, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beristiqomah, ya, beribadah. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan, ya, dan kami ucapkan, ya, selamat berbuka puasa, ya. Semoga ibadah puasa kita ya pungkasan ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, ya, kami atas nama pribadi keluarga besar, ya, Abah Rudi, ya, ini ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya, minal aidin wal faizin, ya. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.